menikah denganku. Aku tidak mau jadi og di kantornya Alfian, Bu. Pekik Riana sesaat setelah kembali ke dalam sel. Wanita itu tampak sangat frustrasi setelah mendengar syarat yang diberikan Alfian agar mau membebaskannya. Bersedia menjadi office girl dan menuruti apapun perintah Alfian tanpa bantahan adalah poin utama yang mau tidak mau harus disetujui oleh Riana. Jika tidak, ia terancam akan menjadi penghuni sel tahanan dalam waktu yang lama. Sabar, Riana. Setidaknya jadi og itu tidak terlalu buruk. Daripada tinggal di sini, sudah panas, banyak nyamuk, makan tidak enak, dan hidup tidak bebas. Bujuk sang ibu seraya mengusap punggung putrinya. Staf lain pasti ngetawain aku nanti, Bu, mana ada sekretaris yang tiba-tiba jadi og. Riana meringis membayangkan akan seperti apa di kantor nanti. Dulu, saat menjadi sekretaris bos, ia selalu berbuat sesuka hati terhadap karyawan lain yang menduduki jabatan lebih rendah darinya. Terlebih, setelah menjadi calon tunangan Alfian, Riana semakin congkak dan semena-mena. Bahkan ia pernah memarahi seorang office girl hanya karena terlalu banyak memasukkan gula ke dalam teh. Itu biar jadi urusan nanti. Yang terpenting sekarang kita cepat keluar dari sini. Ibu rasanya tidak tahan kalau harus tinggal di sel selama berbulan-bulan. Tapi gaji og itu rendah, Bu. Untuk perawatan di salon murah saja tidak akan cukup. Riana menyeka air mata yang membasahi kedua sisi pipinya. Otaknya tiba-tiba membandingkan gaji seorang office girl, yang tentunya sangat jauh di bawah gaji sekretaris. Dulu saja saat masih menjadi sekretaris yang gajinya terbilang besar, Riana masih sering hutang di salon langganannya. Untuk sementara kamu tidak perlu ke salon dulu, ucap sang ibu. Redakan dulu kemarahan Alfian. Pelan-pelan kamu pasti bisa mendapatkan hatinya kembali. Bagaimana caranya, Bu? Aku dandan cantik saja Alfian tidak melirik. Ya sudah kalau begitu, kamu cari saja laki-laki kaya lainnya. Pasti kamu kenal beberapa rekan bisnis Alfian, kan? Memang sempat ada beberapa rekan bisnis yang mendekatinya. Tetapi, mana mau Riana dengan lelaki berumur? Terbebas dari kemiskinan dan berbelanja menggunakan kartu tanpa batas memang impian tersebar dalam hidupnya, tetapi tidak dengan merayu pria kaya yang sudah berumur. Satu-satunya yang diinginkan Riana hanya Alfian. Sosok pria mapan dan sempurna di matanya. Apa menurut Ibu Alfian akan menikahi Aileen? Tanya Riana. Bu Nana menghela napas panjang. Kamu tenang saja, Riana. Alfian tidak mungkin mau sama perempuan seperti Aileen. Kamu saja yang cantik ditolak, apalagi Aileen yang dekil. Alfian melangkah cepat menuju lift. Sebelum berangkat ke kantor, ia menyempatkan diri mampir sebentar ke apartemen untuk melihat keadaan baby boy. Semalam setelah memastikan kondisi Aileen membaik, ia langsung pulang ke rumah. Tidak enak berlama-lama berada di apartemen bersama Aileen. Terlebih mereka belum memiliki status resmi di mata agama dan hukum. Alfian hanya memerintahkan dua anak buahnya berjaga di depan pintu, sebab khawatir Aileen akan melarikan diri membawa baby boy. Pintu terbuka setelah Alfian menekan password pada panel. Begitu masuk, ia mendapati Aileen sedang duduk di atas karpet bulu, sedang melahap ayam panggang mentega dengan nikmat. Sepertinya makanan semalam ia hangatkan. Kenapa makannya itu? Aku sudah bilang kamu bisa pesan di restoran kalau mau makan sesuatu, kan? Aileen sedikit terkejut dengan kedatangan Alfian secara tiba-tiba. Namun, sebisa mungkin bersikap normal. Tidak apa-apa, Tuan. Ini masih bisa dimakan, semalam saya masukkan ke kulkas. Kamu jangan makan sembarangan. Bagaimana kalau itu mempengaruhi ASImu? Maaf, Tuan. Saya akan lebih menjaga makanan saya. Sambil makan, sesekali Aileen melirik ke arah Alfian. Pagi ini lelaki itu tampak gagah dengan setelan jas. Belum lagi wajahnya yang rupawan. Pantas saja Riana rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Termasuk memasukkan obat perangsang ke minumannya. Alfian lantas melirik baby boy yang sedang lelap di sofa.
Aroma segar khas bayi baru mandi yang berasal dari tubuhnya membuat Alfian mendekat dan memindahkan ke pangkuannya. Ia kecup bayi mungil itu berulang-ulang. Wangi sekali. Kemudian ia menggerakkan dagunya yang ditumbuhi rambut halus pada permukaan leher hingga berhasil membangunkannya. Papa satu ini memang cukup jahil. Puas bermain dengan si kecil, Alfian melirik Aileen. Ia terfokus pada piyama miliknya yang tampak sangat kedodoran di tubuh kecil Aileen. Ujung lengan dan kaki sampai digulung beberapa kali. Hari ini akan ada Art dan babysitter yang datang untuk membantumu di sini, ucap Alfian sesaat setelah Aileen selesai makan. Tidak usah, Tuan. Saya bisa mengurus semuanya sendiri. Tidak apa-apa. Supaya kamu juga ada teman di sini. Alfian mengeluarkan dompet dari saku celana. Kemudian menyodorkan sebuah kartu tepat di hadapan Aileen. Ini untukmu. Pergilah berbelanja pakaian baru. Beli apapun yang kamu suka. Nanti akan ada sopir yang datang menjemputmu. Aileen menatap kartu pemberian Alfian. Konon katanya kartu hitam dengan tulisan berwarna emas itu tidak sembarang dimiliki orang, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Dengan ini Aileen bisa membeli apapun tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan. Pinnya tanggal lahir boy, tambah Alfian. Aileen mengangguk tanpa kata. Perlakuan Alfian terhadapnya ini terlalu berlebihan bagi Aileen. Ia khawatir tidak akan bisa membalas kebaikannya. Masih ada satu lagi. Alfian kembali bersuara. Apa itu, Tuan? Alfian terdiam beberapa detik, menarik napas panjang, lalu berkata, Kita akan menikah dalam minggu ini. Jadi aku butuh data diri kamu untuk mendaftar ke kantor urusan agama. Sepasang mata Aileen membulat penuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Menikah? Apa Alfian benar-benar serius? Menikah? Iya. Boy butuh status yang jelas dan orang tua yang lengkap, ucap Alfian. Selain itu cobalah untuk tidak memanggilku Tuan. Aku agak terganggu dengan panggilan itu. Aileen menunduk. Tiba-tiba ada banyak hal yang muncul di pikirannya. Tapi bagaimana dengan? Ucapan Aileen terpotong di udara, tetapi Alfian dapat menebak kemana arah pembicaraan wanita itu. Mama? Tebak Alfian. Jangan pikirkan tentangnya. Tugasmu hanya memikirkan Boy. Mama biar jadi urusanku. Aileen sedang rebahan di sofa dengan mata tertuju pada televisi yang menyala. Tubuhnya masih lemas setelah syak serafi yang dilakukan Alfian kepadanya sebelum berangkat ke kantor. Papa kamu itu pemaksa, nak. Bagaimana hidup kita nanti bersamanya? Bisik Aileen pada bayi kecil yang tertidur di sisinya. Tak lama berselang suara bel berbunyi. Perhatian Aileen pun teralihkan. Siapa yang datang? Wanita itu segera bangkit dan berjalan keluar untuk membuka pintu. Ia terdiam sebentar menatap seorang wanita yang berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. Selamat siang, Nona Aileen. Saya Dina, datang atas permintaan Tuan Alfian. Ucap wanita itu dengan santun. Maaf, untuk apa, ya? Tuan meminta saya untuk melayani Anda di sini. Jadi mulai hari ini saya akan tinggal di sini bersama Anda. Oh ya, Tuan juga menitipkan ini untuk Anda. Wanita itu menyerahkan sebuah paper bag ke tangan Aileen. Spontan bola mata Aileen membeliak. Betapa tidak, paper bag tersebut berisi sebuah ponsel keluaran terbaru yang ditebak Aileen seharga puluhan juta rupiah. Apa ini benar-benar untukku? Benar, Nona. Di dalamnya sudah ada beberapa nomor yang tadi dimasukkan oleh Tuan sendiri. Termasuk nomor sopir pribadi Anda dan nomor saya. Oh ya, Tuan bilang kalau Anda kurang suka, boleh ditukar dengan yang lain. Aileen hanya mengulas senyum tipis. Tidak tahu diri sekali jika ia sampai meminta benda mahal ini ditukar dengan yang lain. Bahkan seumur hidup pun ia tidak pernah membayangkan akan memiliki ponsel mewah seperti ini. Jangankan yang berlogo Apple habis digigit, ponsel dengan logo tangan berjabat pun belum pernah ia miliki sebelumnya. Miris memang.
Tiba-tiba terdengar nada dering ponsel yang membuat Aileen terlonjak hingga hampir menjatuhkan benda pipi itu. Ketika melihat ke arah layar, ia kembali dibuat merinding dengan nama pemanggil yang tertera di sana. Suami!